Jika menelisik kembali ke dalam sejarah Eropa, kita akan menemui banyak sumber literasi yang sanggup membuka cakrawala kita tentang apa yang terjadi di dataran para kolonialis ini. Di antara yang paling populer adalah sejarah abad pertengahan dataran Eropa, di mana sebagian besar akan berkata bahwa zaman tersebut merupakan zaman tergelap dalam sejarah Eropa. Sebuah zaman di mana berbagai bencana seperti peperangan, merebaknya praktik feodalisme, dualisme keyakinan, berhentinya periode literasi, serta sastra dan budaya yang seolah menghilang dari peradaban daratan Eropa. Bencana lain seperti merebaknya wabah penyakit, menurunnya suhu bumi yang berakibat perubahan iklim yang signifikan, kekeringan hingga gagal panen kerap digambarkan terjadi pada abad ini hingga menurunkan angka harapan hidup. Lantas timbul sebuah pertanyaan dalam benak kita semua, benarkah demikian? Benarkah abad pertengahan yang terjadi di daratan Eropa sering digambarkan sebagai abad yang penuh dengan kesengsaraan? Dan benarkah pada abad pertengahan sering dianggap sebagai peradaban yang hilang? Untuk menjawab keingintahuan kita semua, ada baiknya kita pahami dahulu apa itu abad pertengahan. Abad pertengahan di daratan Eropa merupakan sebuah abad yang berjalan dari sekitar tahun 476 Masehi hingga tahun 1500 Masehi. Abad pertengahan sendiri seringkali terbagi menjadi 3 periode waktu, yaitu Early Middle Ages, High Middle Ages, hingga Late Middle Ages yang menurut banyak ahli penuh dengan kekacauan. Periode kekacauan inilah yang kerap dianggap sebagai abad kegelapan Eropa dan berakhir pada zaman pencerahan atau Renaissance yang terjadi sekitar tahun 1500 Masehi. Menurut para sejarawan, periode Early Middle Ages dimulai tepat setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat yang terjadi pada tahun 476 Masehi. Dinamakan abad kegelapan karena pada masa tersebut hanya sedikit orang yang mengetahui bagaimana kehidupan daratan Eropa berjalan. Dari segelintir sumber ilmu tersebut, disebutkan jika peradaban Eropa mengalami periode kelam minimnya literasi dan keilmuan, mengalami serangkaian ketidaktahuan, kehidupan bermasyarakat yang justru mundur ke belakang, banyaknya mitos dan tahayul yang berkembang di masyarakat, serta beragam penindasan. Abad kegelapan dalam sejarah daratan Eropa terjadi pada masa abad pertengahan yang dimulai dari abad ke-5 hingga abad ke-15, di mana periode tersebut dimulai tepat setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat dan praktis pemegang otoritas tertinggi pemerintahan di bekas wilayah Romawi beralih ke tangan gereja. Tanda-tanda menurunnya literasi dimulai pada tahun 529 Masehi, di mana gereja yang pada saat itu menutup Akademi Plato yang terdapat di Athena setelah Kaisar Justinian mengeluarkan dekret yang melarang pengajaran filsafat pagan dan menyebabkan penutupan sekolah-sekolah filsafat kuno termasuk Akademi Plato. Sebagai kaisar yang mendukung ortodoksi Kristen, Yustianus berusaha mempromosikan agama Kristen dan memberantas ajaran-ajaran yang dianggap berlawanan dengan iman Kristen, termasuk ajaran filsafat yang berkembang di Akademi Plato. Namun akibat dari dekret tersebut, kemunduran dalam bidang filsafat dan keilmuan mulai mengalami serangkaian kemunduran dan pemikiran-pemikiran pun terbatas hanya dengan izin pihak gereja saja, dan ini pun menimbulkan periode yang hanya terbatas oleh gereja-gereja saja. Pemikiran serta ilmuwan lain di luar pihak gereja dianggap sebagai pemikiran sesat yang tak didasarkan pada aturan-aturan gereja, sehingga mendorong kemunduran keilmuan. Akibatnya, wilayah Eropa Barat memasuki sebuah masa di mana ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya, dan semuanya berada pada masa kegelapan. Seorang penyair dan juga filsafat asal Italia, yaitu Francesco Petrarca, adalah orang pertama kali yang mencetuskan ide atau gagasan tentang abad pertengahan sebagai abad kegelapan daratan Eropa. Alasan mengapa Petrarca menyebut abad pertengahan sebagai masa kegelapan peradaban Eropa karena dia merasa kecewa dengan minimnya literatur pada masa tersebut. Dia merasa kemunduran tersebut adalah sebuah hal yang memalukan jika dibandingkan dengan masa klasik di mana perkembangan keilmuan, sastra, budaya, dan filsafat berkembang pesat pada masa Yunani dan Romawi yang memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, arsitektur, sistem politik, serta sastra ke seluruh dunia. Selain itu, setelah kejatuhan Romawi, muncul sebuah zaman di mana Eropa dikenal karena pertumpahan darahnya, beragam bencana alam, serta wabah penyakit yang melanda dan menjadikan landasan bagi penyebutan abad tersebut. Para pemikir lain setelahnya pun pada akhirnya mereferensikan apa yang terjadi pada daratan Eropa di abad pertengahan sebagai abad kegelapan, khususnya para pemikir dan penulis yang berkembang setelah Eropa memasuki abad pencerahan atau Renaissance yang terjadi pada sekitar tahun 1800 Masehi. Maka dari itu muncul sebuah anggapan jika berjalannya abad pertengahan sebagai abad kegelapan, khususnya di daratan Eropa, di mana banyak anggapan menyebut sebagai sebuah abad kemunduran. Mengapa demikian? Alasan utamanya adalah karena pada abad pertengahan di daratan Eropa sering juga dikatakan sebagai sebuah periode kekuasaan agama, khususnya agama Kristen melalui gereja, pendeta, dan juga biara. Berjalannya pemerintahan di seluruh kerajaan yang tersebar di Eropa
tidak melalui konsensus parlemen dan demokrasi, melainkan melalui rekomendasi Dewan Gereja, sehingga mereka yang berkutat dengan Dewan Gereja seringkali lebih makmur dan kaya daripada kebanyakan strata sosial. Keadaan tersebut pun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat, di mana orang-orang jauh dari kata makmur. Menurut para sejarawan, periode Early Middle Ages dimulai tepat setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat yang terjadi pada tahun 476 Masehi. Periode keruntuhan yang terjadi di Romawi Barat tidak terjadi begitu saja, melainkan meliputi masa dan periode yang cukup berlarut-larut dan terjadi selama kurang lebih 200 tahun lamanya. Serangkaian kemunduran dan keruntuhan Romawi Barat tersebut didasarkan pada temuan jika terjadi periode ketidakstabilan dan kekacauan dalam tubuh internal Romawi Barat, khususnya setelah dua jenderal utamanya yaitu Flavius Stilicho dan Flavius Aetius meninggal dunia. Setelah kematian dua tokoh tersebut, terjadi kekacauan dalam tubuh internal Romawi Barat, di mana kaisar-kaisar yang berkuasa tidak dapat menyelesaikan masalah demi masalah yang berlangsung di dalam tubuh kekaisaran. Hal tersebut pun diperparah dengan serangkaian serangan eksternal yang meliputi serangan dari berbagai bangsa barbar, utamanya Visigoth, Vandals, Ostrogoth, Burgundia, Franka, Alemanni, Suebi, Han, serta Anglo-Saxon yang turut ikut serta melemahkan kekaisaran Romawi Barat. Puncaknya adalah ketika serangan Odoacer yang memaksa kaisar Romawi Barat terakhir, yaitu Romulus Augustulus, turun tahta. Setelah keruntuhan tersebut, periode awal abad pertengahan atau Early Middle Ages atau Early Medieval Ages dimulai di daratan Eropa dan berjalan hingga sekitar tahun 900 Masehi. Periode ini kerap diisi oleh serangkaian kebrutalan di mana terjadinya perang di mana-mana, berdirinya serangkaian kerajaan barbar dan perubahan mendasar pada sistem sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Suku-suku barbar seperti Visigoth, Ostrogoth, Lombard, Frank, dan Vandal bermigrasi ke berbagai wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat dan membentuk kerajaan-kerajaan baru. Di antara kerajaan ini, kerajaan Frank menjadi yang paling kuat pada abad ke-8. Di bawah pemerintahan Karel Martel dan cucunya, Charlemagne, kerajaan Frank tumbuh menjadi kekuatan yang dominan di Eropa Barat. Kelemahan otoritas pusat di wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat memicu munculnya feodalisme. Kekuasaan yang dulunya berpusat di tangan Kekaisaran Romawi kini tersebar di antara para bangsawan lokal dan penguasa suku. Mereka memerintah tanah dengan kekuasaan yang nyaris independen. Masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas dengan bangsawan dan raja-raja memegang kekuasaan tertinggi, sementara para petani dan buruh menjadi mayoritas yang bekerja di bawah mereka. Mayoritas populasi di Eropa Barat pada masa ini adalah petani yang hidup dalam ekonomi agraris. Sistem pertanian menjadi dasar kehidupan ekonomi di wilayah ini, dengan pertanian substansi sebagai tulang punggung ekonomi. Sistem ekonomi feodal sendiri dikenal sebagai manorialisme, atau bentuk organisasi ekonomi di mana manor atau tanah pertanian menjadi pusat produksi. Para bangsawan bertindak sebagai pemilik tanah, sedangkan para petani atau serf mengerjakan tanah sebagai imbalan atas perlindungan dan tempat tinggal. Meskipun perkembangan perdagangan pada masa ini terbatas karena renggangnya jalur perdagangan laut karena berbagai faktor, namun jalur perdagangan tersebut masih tersedia, utamanya ketika Viking melakukan serangkaian invasi dan serangan ke seantero wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur. Bangsa Viking sendiri sadar bahwa tak selamanya menjara menjadi mata pencaharian mereka, dan sebagian dari mereka pada akhirnya beralih menjadi pedagang dan menyediakan rute dagang melalui jalur darat, sungai, dan juga laut. Periode High Middle Age atau abad pertengahan tinggi dimulai sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-11, ketika Eropa mulai mengalami pemulihan dari ketidakstabilan yang terjadi selama abad pertengahan awal. Fase ini merupakan periode transformasi sosial, politik, dan juga ekonomi yang cukup signifikan dan ditandai oleh pertumbuhan populasi, kebangkitan kerajaan-kerajaan yang lebih kuat, serta peningkatan peran agama dan juga kebudayaan. Pada abad ke-10 Masehi, Eropa mengalami peningkatan populasi yang didukung oleh perbaikan teknologi pertanian. Alat seperti bajak berat dan sistem rotasi 3 ladang mulai digunakan secara luas yang memungkinkan hasil panen meningkat dan mengurangi resiko gagal panen. Peningkatan produksi makanan ini memungkinkan lebih banyak wilayah yang bisa mendukung populasi yang tumbuh dan membebaskan tenaga kerja untuk aktivitas di luar pertanian. Sistem feodalisme semakin berkembang pada periode ini, di mana para bangsawan menguasai tanah dan mendapatkan loyalitas militer dari para vasal. Pertukaran tanah dengan layanan militer ini pun membentuk struktur sosial yang kaku dengan raja di puncak dan diikuti oleh para bangsawan, ksatria, dan juga petani yang bekerja di tanah mereka. Para bangsawan menjadi kekuatan penting di bawah kekuasaan raja dan memainkan peran besar dalam politik dan juga militer. Selain itu, Gereja Katolik Roma semakin menguat selama periode ini dan mulai memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan juga berpolitik. Banyak kerajaan yang mengadopsi agama Kristen sebagai landasan moral dan politik mereka.
Reformasi gereja juga mulai terjadi pada periode ini, terutama dengan gerakan Cluniac yang dimulai pada abad ke-10 di Biara Cluny di Perancis. Gerakan ini menekankan kemurnian spiritual dan pemisahan gereja dari pengaruh duniawi dan mendorong reformasi kehidupan monastik. Kota-kota mulai tumbuh kembali setelah mengalami kemunduran pada abad pertengahan awal. Mulai dari tahun 1000, kota-kota di Eropa seperti Paris, London, dan juga Venice mulai berkembang secara pesat. Pedagang-pedagang dari Italia, khususnya dari kota seperti Venice dan Genoa, mulai membangun jaringan perdagangan yang luas dengan Timur Tengah dan Laut Mediterania dan berefek pada perdagangan yang meningkat secara pesat, serta sistem ekonomi yang mulai bergeser dari ekonomi agraria ke ekonomi yang lebih dinamis dengan perdagangan dan produksi barang berkembang di kota-kota. Dan hal ini pun membantu menciptakan kelas menengah baru, yaitu para pedagang dan juga para pengrajin yang mulai memainkan peran penting dalam masyarakat Eropa. Selanjutnya, periode literasi resmi kembali menghiasi peradaban Eropa setelah pada akhir abad ke-11, universitas-universitas pertama didirikan. Universitas seperti Universitas Bologna dan Universitas Paris didirikan pada periode ini dan menandai kebangkitan intelektual yang berfokus pada filsafat, teologi, hukum, serta ilmu pengetahuan. Dan di penghujung High Middle Ages, perang antara keyakinan pun dimulai. Perang ini adalah Perang Salib, salah satu perang agama terbesar dalam sejarah umat modern, khususnya setelah abad klasik. Perang ini sendiri dipicu oleh seruan Paus Urbanus II untuk membantu Kekaisaran Bizantium melawan ekspansi Muslim dan merebut kembali Yerusalem pada sekitar tahun 1095 Masehi. Pasukan salib yang terdiri dari berbagai kelompok bangsawan dan kesatria dari Perancis, Jerman, dan juga Italia berangkat menuju Tanah Suci, dan mereka menghadapi banyak tantangan termasuk kelaparan, perpecahan internal, dan pertempuran berat melawan Muslim. Pada sekitar tahun 1099 setelah pengepulungan yang panjang, pasukan salib berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen, termasuk kerajaan Yerusalem, Konti Odessa, kerajaan Antioquia, dan Konti Tripoli. Setelah memenangkan perang salib pertama, pada perang salib kedua dan juga ketiga, kekuatan Kristen kalah dalam berbagai pertempuran, utamanya dari pemimpin legendaris tentara umat Muslim, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Selain membawa kehancuran, perang salib justru membawa dampak yang sangat positif bagi peradaban Eropa, di mana perang salib membuka hubungan dagang antara Eropa dan Timur Tengah dan meningkatkan pengetahuan Eropa tentang sains, matematika, dan juga budaya Timur. Di pertengahan abad ke-12, gaya gotik dalam arsitektur pun berkembang, terutama terlihat dalam pembangunan katedral besar seperti Notre Dame di Paris dan Chartres Cathedral dan juga Reims Cathedral. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh para bangsawan untuk menandatangani Magna Carta, sebuah dokumen yang membatasi kekuasaan raja dan menegakkan hak-hak dasar bagi para bangsawan. Magna Carta dianggap sebagai awal mula pembatasan kekuatan monarki di Eropa, dan selanjutnya kerajaan Inggris dan juga Perancis mulai berkembang menjadi negara yang lebih terpusat. Philip II Augustus dari Perancis memperkuat kekuasaan kerajaan dan memperluas wilayah Perancis. Di Inggris, sistem hukum dan parlemen mulai berkembang pada sekitar abad ke-12 di banyak kota Eropa. Gilda atau asosiasi pedagang dan juga pengrajin mulai terbentuk. Asosiasi ini melindungi kepentingan sosial dan ekonomi para anggotanya serta mengatur standar produksi, harga, dan juga pelatihan. Perkembangan dunia filsafat juga terjadi setelah Thomas Aquinas mengembangkan filsafat scholasticism. Namun beragam periode kestabilan tersebut hanya berjalan sementara sebelum sekali lagi Eropa jatuh dalam konflik berdarah. Di semenanjung Iberia, peperangan antara kerajaan Kristen dan juga Muslim terus berlanjut dalam periode Reconquista. Pada sekitar akhir abad ke-13, sebagian besar wilayah Spanyol telah dikuasai kembali oleh kerajaan-kerajaan Kristen, dengan pengecualian yaitu wilayah Granada. Selain itu, bangkitnya Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Genghis Khan yang menjadi kekuatan dominan di wilayah Asia, yang memperluas kekuasaannya hingga kawasan Eropa Timur, serta menyebabkan ketidakstabilan dalam banyak kerajaan Eropa Timur. Pada awal abad ke-14, tanda-tanda krisis mulai muncul di Eropa. Ada penurunan hasil panen karena perubahan iklim yang disebut sebagai Little Ice Age, sebuah bencana penurunan suhu bumi akibat letusan gunung berapi yang menyebabkan perubahan iklim mempengaruhi hasil panen sehingga menciptakan kelaparan besar. Periode ini berakhir dengan munculnya serangkaian krisis yang lebih besar di akhir abad ke-14 seperti Perang 100 Tahun antara Prancis dan Inggris, wabah Black Death, yang pada akhirnya menjadi transisi menuju Late Middle Age atau akhir abad pertengahan. Memasuki abad pertengahan akhir atau Late Middle Age, kembali terjadi serangkaian kemunduran sebelum pada akhirnya menemui titik terang pada masa Renaissance atau masa pencerahan. Kemunduran yang melanda tak lain dan tak bukan diakibatkan serangkaian peristiwa seperti Perang 100 Tahun yang melibatkan Inggris dan juga Perancis, wabah Black Death yang membunuh setengah populasi Eropa, terjadinya Little Ice Age yang mengakibatkan kelaparan besar, serta krisis feodalisme.
Seperti terjadinya Perang 100 tahun, konflik yang berlangsung selama 116 tahun antara kerajaan Inggris dan juga kerajaan Prancis dengan beberapa gencatan senjata. Meskipun konflik ini berkepanjangan, istilah 100 tahun merujuk pada periode keseluruhan yang penuh dengan ketegangan dan juga pertempuran. Penyebab utama dari perang ini adalah klaim atas tahta Prancis oleh raja-raja Inggris yang memiliki akar politik dan dinasti yang sangat rumit. Pada sekitar tahun 1328, ketika Raja Charles keempat dari Prancis meninggal tanpa pewaris laki-laki, Raja Edward ketiga dari Inggris mengklaim hak atas tahta Prancis sebagai cucu dari Philip keempat melalui garis ibunya. Namun, para bangsawan Prancis mendukung Philip keenam, sepupu Charles keempat, sehingga memicu ketegangan antara kedua kerajaan ini. Prancis pada akhirnya memenangkan perang ini, dan Inggris kehilangan hampir semua wilayahnya di benua Eropa, kecuali Calais. Konflik ini pun juga menyebabkan perubahan besar dalam taktik militer, politik, dan juga identitas nasional di kedua negara. Pasca Perang 100 tahun, kekuatan monarki Prancis semakin terkonsolidasi. Raja-raja seperti Raja Charles ke-7 dan Louis ke-9 berhasil memperluas kekuasaan kerajaan dan juga melemahkan pengaruh bangsawan feodal. Meskipun Inggris kehilangan wilayahnya dari Prancis, kerajaan pun mulai memperkuat kekuasaan internalnya. Konflik domestik seperti Perang Mawar, sebuah perang saudara antara dua cabang keluarga kerajaan yaitu Lancaster dan York, berakhir dengan kemenangan Henry Tudor dan mendirikan dinasti Tudor. Selain itu, di Spanyol pada akhir abad ke-15, kerajaan Castile dan juga Aragon bersatu melalui pernikahan Isabella pertama dari Castile dan Ferdinand kedua dari Aragon dan memulai proses penyatuan Spanyol. Mereka menyelesaikan periode Reconquista, yaitu periode pengusiran terakhir Muslim dari Spanyol dengan penaklukan Granada pada sekitar tahun 1492. Selain perang yang berkecamuk, wabah Black Death juga melanda dataran Eropa. Wabah paling mematikan dalam sejarah umat manusia ini melanda Eropa, Asia, dan juga Afrika pada pertengahan abad ke-14 dan menyebabkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang. Dengan total kematian yang begitu besar, turut mempengaruhi beragam sektor di seluruh Eropa, utamanya pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Karena kekurangan tenaga kerja, banyak petani yang berhasil mendapatkan kebebasan dari kewajiban feodal mereka. Mereka dapat meninggalkan tanah yang mereka garap, dan sebagai hasilnya, para tuan tanah terpaksa membayar lebih atau menawarkan insentif lain untuk menarik tenaga kerja. Peristiwa ini memberi petani kekuatan tawar yang lebih besar, sehingga mereka mulai menuntut upah yang lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik, dan menuntut kebebasan dari ikatan feodalisme. Gerakan-gerakan ini pun pada akhirnya berujung pada Peasant Revolt atau pemberontakan petani, yaitu salah satu pemberontakan terbesar di Inggris, di mana para petani yang dipimpin oleh Wat Tyler memberontak melawan pajak tinggi dan sistem feodal yang mengekang mereka. Walaupun pemberontakan ini berhasil dihancurkan, akan tetapi hal ini menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem feodal. Selain itu di Perancis, terjadi pemberontakan petani bernama Jacques yang dipicu oleh pajak tinggi dan penderitaan akibat perang. Dan serangkaian pemberontakan ini ditambah dengan perubahan ekonomi pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya sistem feodalisme. Sistem kerja berbasis upah mulai menggantikan kerja paksa di banyak tempat, dan selain itu, kekuatan monarki pun mulai meningkat. Karena para raja berusaha memusatkan kekuatan dan melemahkan kekuasaan bangsawan feodal yang dulu memegang kendali besar atas wilayah mereka. Selain serangkaian perang dan wabah, keadaan pun diperparah dengan periode Little Ice Age atau periode zaman es kecil. Zaman es kecil adalah periode iklim yang lebih dingin dari biasanya dan berlangsung kira-kira dari abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-19 dan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya letusan Gunung Tambora yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada tahun 1815. Penurunan suhu ini pun pada akhirnya berdampak luas pada banyak hal, misalnya kegagalan panen, penurunan kesehatan sehingga secara langsung memperparah wabah Black Death di daratan Eropa dan juga berdampak pada seluruh wilayah di dunia. Namun serangkaian periode kelam tersebut pada akhirnya menjadi landasan bagi terciptanya periode pencerahan, di mana terjadi kebangkitan monarki, Renaissance awal, periode eksplorasi, serta berbagai kemajuan di berbagai bidang. Pada akhir abad pertengahan, kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan mulai muncul, terutama di Italia, yang kemudian dikenal sebagai periode Renaissance. Kota-kota seperti Florence, Venice, dan juga Milan menjadi pusat perdagangan dan juga budaya. Dukungan dari keluarga kaya seperti Medici di Florence mendorong pertumbuhan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Sementara penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada sekitar tahun 1440 memungkinkan penyebaran ide dan buku lebih cepat dan luas, dan hal ini memfasilitasi penyebaran ide-ide humanisme yang mendasari periode Renaissance. Selain itu, periode akhir abad pertengahan menandai berdirinya beragam universitas seperti Universitas Oxford dan Universitas Paris yang menjadi pusat intelektual,
mempelajari teologi, filsafat, hukum, dan juga sains. Periode Renaissance juga menjadi landasan periode eksplorasi atau Age of Exploration, di mana pada akhir abad pertengahan, bangsa Eropa mulai melakukan eksplorasi ke dunia luar. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan juga Spanyol mulai mencari rute perdagangan alternatif ke Asia setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman. Dan hal ini pun menandai awal dari zaman penjelajahan dengan Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama menemukan rute laut ke India pada sekitar tahun 1498. Periode eksplorasi ini juga mendorong penggunaan teknologi militer yang jauh lebih canggih, seperti penggunaan senjata api dan juga meriam yang mulai meningkat dan mengubah cara peperangan yang dilakukan. Pada akhirnya, sejarah abad pertengahan atau kerap disebut sebagai Dark Ages atau abad kegelapan hanya terjadi di wilayah daratan Eropa saja. Di belahan dunia lain justru berlaku sebaliknya, seperti peradaban Islam yang mencapai masa keemasannya dengan serangkaian penemuan di abad ini, Cina yang berkembang menjadi kekaisaran besar di ujung timur, dan bahkan daratan Amerika yang sedang berkembang dengan sangat pesat